Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi di ibadah online Gereja Oikos Bogor yang kita percaya, yang selalu memberkati dan selalu menginspirasi bagi kita semua. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita percaya saat ini pagi hari ini kita bersuka cita, kita berkumpul dalam hadirat Tuhan walaupun secara fisik kita tidak berjumpa, dan kita percaya hadirat Tuhan yang terus mempersatukan setiap kita semua. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk sama-sama kita menaikkan setiap pujian bahwa Dia Tuhan yang selalu sama, kasih-Nya selalu sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Come on, mari puji Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Sama-sama katakan, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name, there is greater than Jesus. Berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya, come on. Sama-sama katakan faithful, powerful, wonderful. Jesus is beautiful, merciful, supernatural. Jesus is mighty, worthy. Siapa? Jesus is gracious. Come on. Generous, and there is no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no one thing greater than Jesus. Yang percaya katakan amin. Tiada nama selain nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Oh, katakan excellent, magnificent, omnipotent. Siapa? Jesus is Living, loving, and there is no other name that is greater than. No other name there is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name there is greater than Jesus. Mari sama-sama angkat tanganmu, bentuk tangan puji Tuhan. Yeay, tiada yang seperti Tuhan. Kau yang berperang ganti setiap kami, Yesus. Sama-sama katakan, nothing can separate us, no weapon formed against us can stand. Come on, katakan, Jesus, Jesus, no other name. Nothing can separate us, no weapon formed against us. Semuanya katakan, Jesus, Jesus, no other name. Nothing can separate us. no weapon formed against Yeah. us can stand up to the name Of of Jesus, Jesus, no other. Sekali lagi katakan, nothing can separate us, no weapon formed against us. Lebih lagi dengan suara kita, dengan hati kita. Jesus, no other name there is greater than Jesus. Ma, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name there is greater than Jesus.
ada seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Yeah. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita. Tiada nama selain nama Yesus Tuhan kita. Lebih lagi. Sama-sama kita berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang tiada tandingannya. Mas, Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih lagi kita percaya di saat kita menaikkan siap pujian bagi nama Tuhan, iblis bukan saja gemetar, tapi iblis sudah dikalahkan. Amin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasanya tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan, Kau Raja atasku. Sama-sama angkat tangan-Mu. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh iya, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan Dia sumber kekuatan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Berikan sorak-sorai lebih lagi. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan, segenap jiwa kami Tuhan segenap jiwa dan pengharapan kami serahkan semuanya Yesus. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Serukan Dia Tuhan yang ajaib. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan, Raja mulia, Raja mulia. Jika sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Sebab Kau yang mulia Tuhan, sebab Kau yang agung Tuhan Yesus. Yes Jesus, terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu Tuhan, angkat suaramu Yesus. Hanya bagi namanya, bermazmur bagi namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang layak Yesus, sebab Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, kami datang Tuhan. Terima kasih Yesus.
Hosana, Hosana. Katakan layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab kau layak Tuhan. Katakan alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Nah, angkat tanganmu saudara, katakan Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, sebab kau layak Yesus, sebab kau layak Tuhan. Namamu layak ditinggikan, namamu layak disembah. Oh, Yesus. Oh, kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama angkat tanganmu dan katakan Hosana. Katakan Hosana. 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 Sekali lagi katakan Hosana. Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan namamu besar termulia. Haleluya. Oh, Yesus. Mari sembah Dia. Mereka siap pujianmu sebab namanya besar. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, Jesus. Oh, haleluya.
Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Biarlah tidak ada ilah-ilah lain dalam hati setiap kami Tuhan. Dalam hidup setiap kami Yesus. Hanya nama Yesus yang kami muliakan. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami pagi hari ini Tuhan. Untuk kami selalu Tuhan. Menjadikan Engkau sebagai Tuhan. Sebagai Raja. Sebagai Juru Selamat bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami persembahkan setiap nyanyian kami. Hanya untuk kemuliaan, kebesaran, dan keagungan nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati dan kita percaya Yesus adalah nama di atas segala nama. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya hanya nama Tuhan yang lagi ditinggikan. Amin. Biarlah setiap pujian kita, nyanyian kita persembahkan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan saat ini kita akan menyaksikan pengumuman, mendengarkan pengumuman minggu ini. Selamat mendengarkan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah online Gereja Ekos Bogor hari ini. Tentu saya mendapatkan kabar yang sangat baik dan luar biasa, di mana ibadah online Gereja Ekos Bogor ini ada banyak menjadi berkat bagi orang-orang percaya yang menyaksikan tayangan ini. Satu hal yang memuliakan nama Tuhan kita, dan biarlah kita mau terus senantiasa meninggikan Tuhan, kita mau terus merindukan hal-hal yang rohani yang menguatkan kita, di mana firman Tuhan dibukakan dengan semakin jelas untuk supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang siap untuk menjadi mempelainya. Amin. Bapak sekalian, masih ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu, dan di mana ada satu hal yang paling penting, bahwa setiap kita harus sungguh-sungguh menjadi mempelai Kristus, Bapak Ibu. Kita nggak bisa lagi terus menjadi bayi rohani. Kita nggak bisa terus-terusan menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa aja. Ya, meskipun kita di rumah, meskipun kita masih terus mengikuti anjuran pemerintah untuk lebih banyak diam di rumah, biarlah ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mau setiap kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan juga berdoa. Dengan membaca firman Tuhan, dengan kita punya banyak waktu selama diam di rumah dengan bersaat teduh secara pribadi maupun juga membangun mesbah doa dengan keluarga yang kita kasih. Amin Bapak Ibu. Coba tanya sebelah kiri kanannya, masih lakukan ini enggak? Ya, saya berharap semua masih tetap melakukannya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikan kemuliaan dan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan dimuliakan. Amin. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar satu firman Tuhan, di mana kita akan menghadapi new normal Bapak Ibu, yang sebentar lagi akan kita hadapi sama-sama. Bukan hanya kita di Indonesia, tapi juga seluruh dunia akan mau nggak mau, siap nggak siap, semua akan diperhadapkan dengan satu keadaan yang baru yang biasa disebut dengan new normal. Nah Bapak Ibu, oleh sebab itu, tema saya hari ini, tema khotbah saya hari ini bicara tentang hidup baru melalui Kristus menghadapi new normal. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak punya hidup yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita nggak bisa menghadapi new normal. Kita akan menjadi orang yang frustasi, kita menjadi orang-orang yang kehilangan pengharapan. Tapi kita bukanlah orang-orang seperti itu. Amin Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang punya hidup yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan dan siap menghadapi new normal. Katakan siap. Yes, amin. Ya, kita mesti siap menghadapi new normal Bapak Ibu. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Ya, kita akan bacakan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu bisa menyimak juga dengan Alkitabnya atau Alkipadnya atau Alkitab elektroniknya di rumah. Saya akan bacakan dari sini. Ayat 14, Efesus yang pasal kelima ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kemudian ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Wow, luar biasa. Ya, ini satu ayat yang meneguhkan kita untuk siap menghadapi new normal. Tentu dengan hidup yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita nggak bisa lagi pakai cara hidup yang lama Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan dalam ayat 14, dikatakan apa Bapak Ibu? Bangunlah dari tidur. Ya, jadi selama ini jangan sampai kita Indonesia, bangsa-bangsa di dunia udah menghadapi new normal, Bapak Ibu masih mengharapkan kehidupan yang lama, cara hidup yang lama. Itu namanya Bapak Ibu masih tidur Bapak Ibu. Kita nggak mau seperti itu. Kita mesti bangun dari tidur kita. Hadapi sesuatu yang baru, kenyataan yang baru.
New normal Bapak Ibu. Kita harus bangun dari tidur kita. Kita harus bangkit dari antara orang mati Bapak Ibu. Artinya kita bangkit dari cara hidup kita yang lama. Dan kita katakan bahwa terang Kristus maka akan bercahaya atas hidup kita. Nah inilah yang Tuhan inginkan pada setiap kita. Ya, bilang sebelah kiri kanannya, ayo bangkit. Bangkit dari kehidupan cara hidupmu yang lama. Kita harus dan siapkan hidup kita menghadapi new normal Bapak Ibu. Siap gak siap? Kita harus siap Bapak Ibu. Gak ada pilihan buat kita. Ya, karena dunia yang kita tinggali sekarang keadaannya seperti ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus bangun dari tidur kita. Dan terang Kristus akan percaya atas hidup kita. Amin. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terang Kristus akan percaya pada setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidupnya berubah, hidup yang baru melalui Kristus Yesus Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akan jelaskan ayat demi ayat dalam firman Tuhan hari ini, ada 4 hal yang membuat orang itu sulit berubah. Masih ingat Bapak Ibu ya, hidup yang baru dulu dalam Kristus, baru kita bisa menghadap new normal. Kalau kita masih pakai kirbat anggur yang lama Bapak Ibu, kita nggak akan bisa menghadapi new normal. Kita akan menjadi orang-orang yang akan frustasi sendiri di tengah jalan Bapak Ibu. Kekristenan hari-hari ini Tuhan mau kita punya cara hidup yang baru. Ya, ada 4 hal orang itu sulit berubah. Pertama karena apa Bapak Ibu? Karena bebal. Ya, artinya orang itu dablek Bapak Ibu. Ya, bahasa apa itu ya? Bahasa Jawa kali ya, dablek ya. Atau kalau orang Jakarta bilang semau gue, ya kan? Atau ada juga bilang sekarepnya sendiri. Ya, itu orang bebal, ya. Jadi orang bebal itu bukan orang bodoh Bapak Ibu, tapi orang yang hidup semau gue. Suka-suka saya sendiri, ya. Suka-suka kita sendiri, ya. Artinya orang seperti ini akan sulit berubah Bapak Ibu. Karena mau dikotbahin kayak apapun, bahkan sampai kita bebusa ngotbahin dia tetap mau hidup semau gue, sekarep gua sendiri. Lu mau apa? Nah, ini berat Bapak Ibu untuk berubah. Sulit berubah kalau dia masih cara hidupnya itu semau gue, ya. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua karena dia masih nyaman dengan dosanya atau dengan tabiat buruknya. Nah, ini juga orang akan sulit berubah kalau dia masih nyaman dan masih enjoy dengan tabiat buruknya Bapak Ibu. Ya, mau dikasih tahu apapun mental pasti. Ya. Karena dia nggak mau capek-capek, nggak mau repot. Udah biarin aja gini. Ya, suka nggak suka gua seperti ini. Lu kalau nggak mau ya sudah, tinggalin aja. Lu kalau suka ya sudah, nikmati aja. Wow, ketemu orang kayak gini gimana Bapak Ibu? Rasanya gimana? Wah, sulit ya untuk ngomongnya ya. Speechless orang bilang ya. Susah kita ketemu ke orang kayak gini. Susah berubah Bapak Ibu. Selama dia masih nyaman dengan dosanya, dia masih nyaman dengan tabiat buruknya, susah untuk berubah. Ya, jangan sampai ada kayak gitu di tengah-tengah kita. Amin. Jangan kayak gitu Bapak Ibu. Bilang sebelah kiri kanannya, kita nggak mau orang-orang seperti itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya, kita mesti jadi orang-orang yang cepat untuk bertobat akan dosa atau tabiat buruk yang seringkali masih ada dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, orang sulit berubah. Yang ketiga biasanya itu karena tidak siap menghadapi kenyataan. Ya, mungkin dia melihat dulu dia punya duit banyak, gara-gara corona kayak gini Bapak Ibu, dagang juga sulit ya, kerja juga dipotong gajinya, ya kan, profesi jadi apapun Bapak Ibu sekarang berkurang, ya. Jadi semua kerjaan, semua profesi orang-orang yang alami sekarang pasti ada dampaknya. Tapi ada juga sih, ada good news juga, beberapa orang yang dagang, beberapa orang yang punya profesi, mereka tidak dipotong gajinya. Ya beruntunglah, bersyukurlah Bapak Ibu. Kalau kita masih ada yang bisa seperti itu ya. Tapi kebanyakan orang
Mereka mengalami income yang berkurang, pendapatan yang berkurang. Hampir semua bangsa Indonesia, bukan hanya bangsa Indonesia, orang-orang seluruh dunia juga mereka pada mengeluhkan income berkurang. Nah, kalau udah kenyataannya kayak gini, orang untuk suruh berubah untuk mulai bisnis yang baru atau mulai sesuatu yang baru, biasanya dia rada ogah gitu. Capek mesti bangun lagi sesuatu yang baru. Bisnis apa ya sekarang ya? Kalau bisnis masker atau bisnis perisai muka atau apa gitu, mungkin waduh saya mesti modalin ini, capek deh, repot deh. Mendingan balik kayak dulu dong. Supaya saya dagang bisa lancar lagi, supaya saya sekolah bisa lancar lagi, supaya saya jadi guru bisa lancar lagi, supaya saya jadi dokter bisa lancar lagi, supaya saya jadi pengacara saya bisa jadi lancar lagi, supaya saya bisa, pokoknya profesi apapun yang saya kerjakan supaya bisa lancar lagi lah. Intinya gitu Tuhan. Saya nggak mau Tuhan kalau suruh baru-baru begitu. Ya. Atau juga kita mungkin punya uang banyak sekarang otomatis income berkurang, kita nggak siap ngadapinya. Sehingga untuk suruh berubah itu sulit. Ya kan? Padahal Tuhan inginkan kita untuk supaya perubahan itu bisa menolong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semua keadaan yang terjadi nggak mungkin kita bisa rubah Bapak Ibu. Yang kita bisa rubah apa? Respon kita untuk menyesuaikan dengan perubahan atau kenyataan hidup yang kita harus hadapi. Ya, mungkin banyak orang udah merindukan dulu mau traveling ke sana ke sini enak rasanya ya, bisa kemana-mana. Sekarang nggak bisa traveling kemana-mana, ke sono takut, ke sini takut, apalagi keluar negeri, ya kan? Nah, udah susah kan? Nah, jadi kita harus siap menghadapi kenyataan dan kita harus bisa berubah. Amin, Bapak Ibu. Perubahan apapun harus kita responi dengan baik supaya kita bisa mengikuti perubahan itu sehingga kita juga bisa ikut berubah, ya. Nah, yang keempat, orang sulit berubah itu karena apa? Karena berubah itu sangat menyakitkan Bapak Ibu. Menyakitkan apa? Menyakitkan ego kita. Ya kan? Kenapa Bapak Ibu? Nah, mulai senyum-senyum nih sebelah kiri kanannya ya. Mulai lirik kanan, lirik kiri. Tuh kamu tuh ya. Tuh kamu tuh bukan saya. Jangan nggak usah nunjuk-nunjuk Bapak Ibu. Lihat aja diri sendiri. Nah, udah berapa banyak perubahan terjadi dalam hidup. Ya kan? Gimana? Menyakitkan ego kan? Nah, pasti menyakitkan ego. Namanya juga memulai sesuatu yang baru Bapak Ibu. Pasti menyakitkan ego kita. Tapi Tuhan maunya seperti itu. Kalau kita nggak ada perubahan, ego kita akan terus makin gede, saudaraku. Makin besar dan makin besar sehingga kita malah makin kepala batu Bapak Ibu. Susah dikasih taunya. Ya, bilang sebelah kiri kanannya, mumpung egonya belum kepala batu, nah coba mulai di hidupnya, ya. Jangan kita nanti makin keras, makin gede, makin kita nggak bisa berubah, ya. Makin kokoh, waduh, berat itu Bapak Ibu, ya. Nah, 4 hal itu biasanya orang sulit berubah, ya. Yaitu tadi apa? Bebal atau semau gue, nyaman akan dosanya atau tabiat buruknya. Ketiga, tidak siap menghadapi kenyataan. Dan keempat, karena berubah itu menyakitkan ego. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, oleh sebab itu saya tantang hari ini Bapak Ibu, maukah kita berubah? Ya, kalau kita siap berubah, maka kita akan bisa menghadapi new normal. Tapi kalau kita nggak mau berubah, sulit Bapak itu menghadapi new normal ini. Saya berharap semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, hidupnya mau berubah. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Semua mau berubah ya. Oke, kita akan siap menghadapi new normal. Tentu perubahan itu nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Harus melalui Kristus Yesus Tuhan. Ya, makanya tema saya hidup baru melalui Kristus Yesus Tuhan. Supaya bisa menghadapi new normal. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita berubah hidupnya, artinya tidak dablek lagi, tidak semau gue. Artinya tidak lagi kita melihara ego kita, tapi kita terus mau berubah. Maka yang pertama yang kita lakukan, yaitu hiduplah seperti orang arif, atau bijaksana, atau dewasa pikirannya. Itu yang pertama Bapak Ibu.
Untuk kita bisa menghadapi new normal, keadaan yang baru di mana nanti ibadah juga mungkin modelnya nggak sebebas yang dulu, ya. Kita ke sekolah juga mungkin akan lebih banyak online terus, ya kan? Mungkin kita juga dagang, juga kita akan menghadapi perilaku pembeli yang mulai lebih banyak online dibandingkan ketemu fisik dengan kita. Kita yang bekerja di kantor, kita juga bisa mendapatkan orang-orang sekitar kantor kita hanya bisa beberapa orang yang masuk secara bergantian, secara bergilir, itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, Bapak Ibu. Ini semua hal-hal yang new normal yang kita mesti harus terima, Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan arif dan bijaksana. Nggak usah komplain, Bapak Ibu. Ya, nggak usah kita hidup dengan pikiran yang lama, kirbat anggur yang lama, Bapak Ibu. Terima aja, Bapak Ibu, perubahan ini. Ya, kalau memang pemerintah mengharuskan kita menghadapi new normal, bukan hanya pemerintah, Bapak Ibu, seluruh dunia menghadapi ini, ya kita jalanin aja, Bapak Ibu. Tapi dengan pikiran yang dewasa, ya, dengan pikiran dewasa. Ya sudah, kalau memang cara dagangnya orang lebih banyak online, ya kita ladenin online. Kita perbaiki online kita dengan sebaik-baiknya, supaya lebih canggih, supaya orang bisa, mungkin Bapak Ibu bisa buka website, supaya bisa semua orang yang membeli barang Bapak Ibu bisa terhimpun di website, sehingga Bapak Ibu bisa punya omset lebih banyak. Bahkan saya dengar orang kalau berdagang lewat website, dia memiliki omset lebih tinggi dibandingkan kalau dia live, berdagang secara langsung, tatap muka. Itu udah banyak dibuktikan, Bapak Ibu. Ya, saya dengar ada seorang pengusaha panci, jualan Bapak, hanya jual panci, Bapak Ibu, omsetnya itu tahu nggak Bapak Ibu? Dalam 1 bulan omsetnya itu bisa 2 miliar. Hanya jual panci, Bapak Ibu. Ya, dengan modal hanya 100.000. Kemudian dia buka website, semua yang lihat tayangan promosi dia di Facebook dan di IG, mereka tertarik dan mereka langsung masuk ke websitenya dia, dan di situ dia bisa mengeruk keuntungan omset yang luar biasa banyaknya. Nah, jadi semua ada jalan, Bapak Ibu. Semua terbuka. Tuhan berikan sesuatu yang baik. Asal kita menerimanya dengan pikiran yang dewasa, bijaksana dan arif, Bapak Ibu. Jangan kita malah bersungut-sungut dan merindukan cara hidup yang lama. Itu udah ketinggalan zaman, Bapak Ibu. Ini sekarang masanya era new normal. Ya. Sekolah juga gitu. Ya kan? Kita nggak usah merasa ditinggalkan teman-teman. Tenang aja, Bapak Ibu. Anak-anak kita bisa berhubungan secara online, mereka memang tidak sehangat kalau ketemu secara fisik. Tapi ketemu secara online pun yang bisa membuat kita mencegah penyebaran COVID-19 ini kan lebih penting, Bapak Ibu, pencegahan COVID-19 ini. Dan ini membuat anak-anak kita bisa tetap sehat dengan tetap secara online berinteraksi dengan teman-temannya. Gak apa-apa, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu juga pasti setuju di rumah. Ya, dengan kita menerima ini dengan bijaksana. Saya dengar ada beberapa orang tua yang merindukan untuk anak-anaknya bisa bergaul, takut anaknya kuper lah, inilah. Tapi orang tua mikir juga, lah kalau ketemu, kalau sakit gimana? Obatnya gimana? Iya, kalau bisa sembuh, kalau nggak sembuh gimana? Nah, akhirnya orang tua juga mikir sekarang kan. Nah, makanya terima dengan bijaksana, Bapak Ibu. Jangan langsung menghakimi hanya dari covernya aja. Tapi kita mesti belajar untuk dewasa pikirannya dalam menghadapi new normal. Apalagi dunia pendidikan, dunia perdagangan udah. Apalagi dunia profesi, dunia bisnis, dunia sosialita. Nah, semuanya. Mungkin arisan juga bisa pakai via online, Bapak Ibu. Ya, asal yang penting bagian hostnya bisa dipercaya ya. Jangan cari hostnya yang kelihatannya kaya tapi ternyata kemudian setelah dia dapat duitnya dia pergi kabur, ya kan? Nah, jangan juga Bapak Ibu. Makanya perlu pikiran yang dewasa, yang bisa menerima tapi tegak terus hati-hati. Karena Tuhan mau kita juga jangan hanya tulus tapi juga cerdik, Bapak Ibu. Amin. Ya. Bila sebelah kiri kanannya tulus tapi juga cerdik. Nah, itu namanya arif dan bijaksana dan dewasa pikirannya. Amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan menghadapi new normal ini? Ya, di ayat tadi ayat 15 kemudian 16.
Dikatakan bahwa di waktu kita menghadapi new normal yang kedua, yaitu pergunakan waktu yang ada untuk menyenangkan Tuhan. Karena apa? Karena ayat itu jelas mencatat karena hari-hari ini adalah jahat. Betul Bapak Ibu. Masuk masa new normal bukan berarti penyebaran COVID-19, virus COVID-19 itu udah tinggal bangkai-bangkainya aja. Enggak Bapak Ibu. Virus COVID-19 tetap akan masih ada Bapak Ibu. Belum habis. Ya. Tapi kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang baru ini. Nah, jadi Tuhan katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sekarang kita baru ngerti nih Bapak Ibu. Bahwa hari-hari ini benar hari yang jahat Bapak Ibu. Gara-gara COVID-19, banyak kekacauan, banyak kriminalitas, banyak kekerasan, banyak pencurian, dan huru-hara yang makin meningkat. Bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu. Tapi di negara sekali beramerika pun, mereka juga mengalami kekacauan Bapak Ibu. Gara-gara COVID-19. Semua negara mengalami kekacauan Bapak Ibu. Inilah disebut dengan hari-hari ini adalah hari yang jahat Bapak Ibu. Artinya kalau kita tidak hati-hati untuk mempergunakan waktu kita menggunakan waktu dengan seenak-enaknya kita, mengikuti arus dunia ini, maka kita akan terjerembab. Kita akan jatuh Bapak Ibu dengan segala arus dunia ini. Jangan ikuti arus dunia Bapak Ibu. Gunakan waktu ini untuk menyenangkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dengan gunakan waktu untuk menyenangkan Tuhan, maka kita akan bisa mengatasi hari-hari di mana dunia saat ini semakin jahat Bapak Ibu. Yang tadi saya katakan kriminalitas makin tinggi, ya kan? Kasus perkosaan makin tinggi, kasus kekerasan terhadap wanita makin tinggi, terhadap anak-anak makin tinggi, apalagi perampokan, ya kan, pembunuhan makin tinggi. Semua orang stres menghadapi new normal ini. Karena mereka tidak siap Bapak Ibu. Nah, jemaat Tuhan hari ini kita mesti siap. Ya, dengan hidup kita yang baru, kita siap untuk memberikan waktu kita menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dengan kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memelihara hidup kita. Sehingga kita tidak mengikuti arus dunia ini yang makin kacau Bapak Ibu. Ya. Saya percaya Bapak Ibu di rumah dan saudara-saudaraku sekalian yang di komunitas youth pasti setuju dengan saya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang makin kacau dunia ini Bapak Ibu. Ya, belum nanti terjadi perang antar negara. Ya. Baru disulut masalah kerusuhan kecil aja, negara sekali beramerika bisa rusuh Bapak Ibu. Ya, bulan lalu itu. Nah, apalagi nanti kalau sampai terjadi salah paham antar kepala negara. Wah, bisa perang dunia Bapak Ibu. Karena semua orang udah stres ngadepin wabah COVID-19 dan sekarang harus masuk yang namanya new normal dengan protokol kesehatan yang ribet banget. Ya kan? Semua orang bilang, susah deh kalau hidup kayak begini. Ya, makanya kita harus gunakan waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan memelihara kita. Dengan begitu kita akan bisa melihat bahwa new normal itu bukan sesuatu yang menghalangi kita untuk kita bisa maju. Tapi justru dengan adanya keadaan new normal membuat kita dengan menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memelihara kita melewati hari-hari di new normal ini. Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Saya percaya firman Tuhan katakan orang yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Tuhan akan menjawab segala doa-doa kita. Ya, dan Tuhan akan memberikan doa-doa kita seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita gunakan waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan berikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu, yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang ketiga, saya akan lanjutkan dengan cepat Bapak Ibu. Yang ketiga, dikatakan di dalam Efesus pasal 5 tadi, yang ketiga adalah hiduplah mengerti kehendak Tuhan. Ya,
Jangan tidak tahu sama sekali, alias bodoh, Bapak Ibu. Ya. Untuk kita bisa menghadapi new normal, kita harus tahu dan mengerti kehendak Tuhan. Ya. Kehendak Tuhan yang seperti apa dalam hidup kita ini? Ya. Hanya orang yang intim dengan Tuhan, dia tahu kehendak Tuhan atas hidup. Karena kehendak Tuhan pada setiap orang itu berbeda-beda, tidak bisa sama Bapak Ibu. Ya, apa yang Tuhan inginkan buat hidup kita? Kalau memang hidup kita dulunya tidak disiplin berdoa, maka Tuhan pasti menghendaki kita disiplin berdoa. Kalau dulunya kita sadar bahwa kita tidak disiplin untuk bersaat teduh, pasti Tuhan punya kehendak kita untuk disiplin bersaat teduh. Nah, itu Bapak Ibu. Lakukan perkara yang sederhana aja Bapak Ibu. Kita nggak usah cari kehendak Tuhan yang muluk-muluk. Oh Tuhan, aku mau supaya bisa doain orang sakit yang parah-parah sembuh. Wow, ya, itu harus perlu yang namanya pertumbuhan rohani yang lebih lagi Bapak Ibu. Ya, makanya kita harus belajar ngerti kehendak Tuhan yang sederhana aja buat kita. Apa? Mulai dari yang hal kecil Bapak Ibu. Disiplin rohani kita, mungkin juga bagian dari karakter kita, ya kan, yang perlu diperbaiki. Mungkin kita orangnya suka masih suka menyimpan kesalahan orang lain, atau kita masih suka balas dendam, mungkin kita masih suka marah, mungkin kita masih suka nggak bisa hidup sabar, mungkin kita masih orangnya begini begitu yang nggak menyenangkan hati Tuhan, yang nggak sesuai kehendak Tuhan. Namanya juga kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Kalau kita nggak bisa mengikuti kehendak Tuhan, makanya kita lakukan apa? Kehendak kita sendiri. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jangan kita bodoh. Kita harus ngerti kehendak Tuhan. Cek Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan ngomong apa buat kita? Apa yang perlu kita perbaiki? Jangan karena kita dablek, kita malah terus mengerjakan kehendak kita sendiri. Kehendak Tuhan kita nggak dengerin. Tuhan pada negur lewat Roh Kudusnya, kamu mesti perbaiki ini, kamu mesti perbaiki itu. Tapi kita terus malah lakukan hal-hal yang Tuhan nggak suruh. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa menghadapi new normal kalau gini caranya. Kita harus tahu bahwa segala perubahan dalam new normal itu akan membuat kita mau nggak mau, kita mesti ngerti kehendak Tuhan apa buat kita hari-hari ini. Ya, nah, termasuk dalam kita menantikan ibadah gereja secara live, ketemu muka. Ya, saya banyak dengar beberapa jemaat dari gereja lain, mereka menginginkan banget sampai maksa pendetanya, ayo buka ibadah lagi live, kita udah kangen nih. Ya, mereka nggak pernah berpikir bahwa ibadah live itu bisa membuat penyebaran COVID-19 itu bisa makin luas Bapak Ibu. Mereka hanya berpikir yang penting pokoknya bisa live gitu ibadahnya. Ya, apakah itu kehendak Tuhan? Caranya seperti itu? Belum tentu Bapak Ibu. Kita jangan berpikir kalau sesuatu yang agamawi kita lakukan itu pasti kehendak Tuhan. Bagaimana bisa dibayangkan Bapak Ibu, dalam masa pandemi COVID-19 yang belum selesai, ada jemaat Tuhan yang memaksa gerejanya untuk melakukan ibadah live. Ya, itu sangat-sangat tidak mungkin kehendak Tuhan. Mana mungkin kehendak Tuhan itu mencelakakan banyak orang. Gak ada Bapak Ibu ceritanya seperti itu. Kehendak Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, dan mendatangkan kebahagiaan bagi semua orang dan juga bagi diri kita sendiri. Itu kehendak Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan kita bodoh Bapak Ibu. Ya, sabarlah Bapak Ibu. Ya, selama kita masih seperti ini, ya nggak apa-apa ibadah online. Seperti ini Bapak Ibu. Ini kan juga bisa menolong kita untuk kita bisa bebas mengikuti jam ibadahnya, ya kan? Bapak Ibu bisa, saudara-saudara kita malah yang masih komunitas anak muda, mereka menyaksikan ibadah online bisa bangunnya jam 12 siang, ada yang bangun jam 2 siang, baru nonton ibadah online. Loh, kan enak jadinya. Lebih bisa punya selera waktu yang masing-masing Bapak Ibu. Ya kan? Nah, jadi ada banyak keuntungan juga Bapak Ibu ibadah online ini. Oleh sebab itu, kita harus ngerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau perkatakan buat kita, supaya kita bisa menghadapi new normal ini. Ya, apalagi untuk hal mengerti kehendak Tuhan ini sesuatu hal yang penting Bapak Ibu. Sehingga pikiran kita ini nggak diganggu oleh hal-hal yang tren dunia. Wah, apalagi ngeliat negara tetangga.
Ya, misalnya Singapura, Malaysia, ibadah udah mulai buka. Masa Indonesia nggak buka-buka ibadahnya? Ya kan? Oh, tunggu dulu. Setiap negara kondisinya berbeda, Bapak Ibu. Ya, apalagi ngeliat gereja tetangga udah buka. Masa gereja kita belum buka, Pak? Gimana nih? Bapak kurang iman nih. Pendetanya kurang iman nih. Pekerja-pekerjanya kurang doa nih. Ibadah nggak dibuka-buka, dibiarin aja begini online terus. Nggak enak, Pak. Garing, Pak. Siapa bilang garing, Bapak Ibu? Buktinya banyak orang-orang yang dilawat Tuhan juga lewat ibadah online. Amin. Ayo yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Supaya kita bisa menguatkan orang-orang yang nggak ngerti apa yang Tuhan mau di masa pandemi COVID-19 ini. Kita jangan mencobai Tuhan, Bapak Ibu. Meskipun kita punya Tuhan Allah yang luar biasa yang sanggup menolong kita. Tapi kalau kita namanya menyeburkan diri pencobaan, ya tanggung sendirilah. Ya kan? Ada banyak kesaksian. Mereka yang akhirnya bilang bahwa mereka bodoh, mereka nggak ngerti kehendak Tuhan. Mereka pakai ayat firman Tuhan diucapkan berulang-ulang supaya nggak kena COVID-19. Taunya kena COVID-19. Cilakanya lagi Bapak Ibu, ternyata orangnya itu mati orangnya. Tuh coba, gimana Bapak Ibu? Ini berdasarkan kesaksian dari saudaranya Bapak Ibu. Dia udah mengucapkan ngeklaim ayat firman Tuhan supaya dia nggak kena COVID-19, malah kena dan mati. Gimana Bapak Ibu? Makanya jangan kita mencobai Tuhan, jangan kita bodoh. Ngertilah kehendak Tuhan. Hadapi new normal ini dengan kehendak Tuhan. Amin. Bila sebelah kiri kanannya. Hadapi new normal dengan kehendak Tuhan, ya, bukan kehendak sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan menghadapi new normal ini? Di ayat 18 itu juga dikatakan bahwa hiduplah penuh tuntunan Roh Kudus. Jangan mau ketagihan hidup duniawi, ya. Yaitu gaya hidup hedonis, gaya hidup yang menyenangkan diri sendiri, ya kan? Tanpa tuntunan Roh Kudus. Ini satu gaya hidup yang tidak bisa untuk kita lakukan di masa-masa new normal seperti ini. Udah gak waktunya Bapak Ibu untuk kita mulai melakukan cara hidup yang konsumtif, ya. Kita hanya keluar rumah usahakan hanya beli barang kebutuhan pokok aja Bapak Ibu. Jangan malah keluar rumah kita nongkrong lah, ngundang teman-teman, ngafe lah, minum lah. Wow, itu mah bukan ngadepin new normal, itu mah nyari penyakit Bapak Ibu. Dan asal Bapak Ibu tahu, bukan hanya orang belum kenal Tuhan yang melakukan itu. Orang-orang Kristen juga melakukan itu Bapak Ibu. Mereka janjian Bapak Ibu keluar ke rumah, hangout ke kafe dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini. Ya. Dengan pakai APD seala kadarnya, masker doang, maskernya pun masker kain yang mungkin udah nggak dicuci seminggu Bapak Ibu. Padahal masker itu hanya bisa bertahan 4 jam saja. Hanya modal itu doang dia ngafe lah, macam-macam lah, terus kemudian nyanyi bareng lah, ibadah bareng lah, gandengan tangan lah, nyembah Tuhan lah, pengurapan lah, macam-macam lah semuanya. Wah, itu benar-benar menakutkan, ya. Kita nggak bisa lagi seperti itu Bapak Ibu. Kita harus ikuti apa yang Roh Kudus tuntun buat kita. Jadi kita hanya perlu untuk melakukan hal-hal di luar rumah, itu untuk hal-hal yang penting aja. Ya, Roh Kudus nggak mungkin suruh kita untuk kita cari penyakit Bapak Ibu. Nggak mungkin. Dia pasti akan suruh kita untuk sungguh-sungguh menghindari hal-hal yang mencobai Tuhan. Ya, oleh sebab itu tinggalkanlah gaya hidup konsumtif, gaya hidup menjelajah kemana-mana lah. Yang suka traveling nih hati-hati nih, ya tinggalkan Bapak Ibu. Kita jangan lagi mimpi, oh saya mesti kejar list traveling saya yang belum saya kunjungi kota mana lagi nih. Oh hati-hati Bapak Ibu. Ya masa-masa pandemi COVID-19 gini jangan coba-coba deh. Kalau bukan Roh Kudus yang suruh, jangan deh mendingan. Tapi saya nggak yakin tuh Roh Kudus yang suruh kalau Bapak Ibu suruh traveling dalam masa-masa seperti ini, ya kan? Nggak ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Pasti kita disuruh untuk kita berjaga-jaga di rumah saja. Keluar hanya untuk beli kebutuhan pokok aja. Ya itu pun nggak rombongan, nggak berjemaah Bapak Ibu. Cukup 1 orang, 2 orang aja Bapak Ibu. Nggak usah sampai ngajak kakek kita, nenek kita semuanya, cucu, mantu semua dibawa rombongan pergi ke supermarket hanya untuk belanja. Itu nggak bijak Bapak Ibu. Itu bukan tuntunan Roh Kudus, ya. Cukup kita sendiri atau bersama istri atau kita sendiri
dengan satu anak kita yang udah dewasa Bapak Ibu. Yang imun tubuhnya udah kuat Bapak Ibu. Nah ini untuk cara kita menghadapi new normal. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita jangan malah ikutin cara hidup dunia. Orang-orang dunia mereka bebas lakukan kemana, nggak apa-apa. Itu tanggung jawab mereka. Nanti kita tinggal lihat aja. Siapa yang bertahan lebih lama hidup di dunia ini. Kita atau mereka Bapak Ibu. Ya, kalau kita di dalam Tuhan, Roh Kudus pasti akan mengajarkan kita sesuatu yang baik. Sesuatu yang terbaik untuk kita supaya kita terhindar dari kematian yang konyol seperti ini. Kita nggak mau mati konyol Bapak Ibu. Kita mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang muda juga hati-hati ya. Orang-orang muda, kalian harus sungguh-sungguh dengerin apa kata orang tua kalian, ya. Jangan mentang-mentang lihat yang muda udah pada keluyuran, naik motor sana sini, boncengan sana sini, ya. Naik angkot rame-rame, naik bus rame-rame, naik mobil rame-rame, janganlah. Dalam masa new normal seperti ini, sekali lagi saya katakan bukan berarti virus corona itu udah habis. Masih ada Bapak Ibu. Kita harus sungguh-sungguh hidup mengikuti tuntunan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, itulah Bapak Ibu, 4 poin yang kita lakukan dalam menghadapi new normal. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita percaya hari ini Tuhan di tengah-tengah kita. Dan Tuhan juga mau setiap kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Ini adalah minggu yang pertama di bulan Juli Bapak Ibu. Biarlah setiap kita mau menghargai, mau menghormati pengorbanan Yesus Kristus Tuhan yang sempurna bagi kita semua. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Pengorbananmu sempurna. Engkau Tuhan Yesus yang telah mati buat kami. Dan Engkau telah memberikan kehidupanmu. Dan Engkau telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kami. Dan Engkau memberikan kami hidup yang baru. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Untuk kami bisa menghadapi new normal di hari-hari ke depan yang kami harus hadapi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Bapak. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian sama-sama. Pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Haleluya, rancangan-Mu indah. Rancangan-Mu indah bagiku. Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Haleluya, tiada pernah aku ragukan. Yes, bukti kasih dan karya salib-Mu. Bukti kasih dan karya salib-Mu. Haleluya. Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, katakan. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu memulihkan kami semua. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi katakan, kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Haleluya. Bangunlah kau yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Haleluya. Pengorbanan-Mu sekali lagi katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku. Haleluya. Darah-Mu telah bangkitkan rohku. Darah-Mu, darah-Mu telah tercurah bagiku.
Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu. Haleluya. Oh, sekali lagi katakan pengorbananmu. Haleluya. Sempurna. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku sekalian, tundukkan kepalamu, datang di hadapan Tuhan. Hari ini, sudahkah engkau punya hidup yang baru di dalam Kristus? Untuk supaya kamu bisa menghadapi new normal ini Bapak Ibu. Satu kondisi yang baru. Tatanan dunia yang baru. Yang sedang ada di depan kita Bapak Ibu. Dengan tanpa kita hidup yang baru dalam Kristus, maka mustahil kita bisa menghadapi new normal. Orang dunia sudah kewalahan Bapak Ibu. Mereka melihat new normal aja mereka udah merasa ada yang frustasi. Mereka yang merasa ada hopeless, kehilangan pengharapan. Mereka gak bisa lagi hidup secara normal seperti sebelum pandemi COVID-19 ini. Kita gak mau seperti orang-orang dunia itu Bapak Ibu. Kita menjadi orang-orang percaya. Dengan hidup yang baru melalui Kristus, maka kita akan bisa menghadapi new normal. Dengan pengharapan yang baru. Dengan satu destiny yang jelas Bapak Ibu. Inilah satu yang membuat kita bergairah untuk menghadapi new normal. Sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita hadapi dengan pikiran yang dewasa. Dengan waktu yang kita berikan untuk menyenangkan Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Serta kita ikuti tuntunan Roh Kudus. Nah hari-hari Bapak Ibu, apa yang Tuhan koreksi dalam hidup kita? Apakah kau masih merindukan cara hidupmu yang lama? Kau masih menolak new normal? Kau masih menolak keadaan yang berubah ini? Ayo Bapak Ibu saudaraku sekalian, hari ini datanglah di hadapan Tuhan. Percayalah kalau kau punya hidup yang baru dalam Kristus Yesus Tuhan, kau akan bisa menghadapi new normal itu. Satu kondisi yang baru ini, yang sekarang sedang harus dihadapi oleh seluruh orang yang tinggal di dunia ini. Hari ini, mau gak mau, kita harus bisa berubah. Jangan kita bebal, jangan kita nyaman dengan tabiat kita yang buruk atau dosa kita. Jangan kita gak siap menghadapi kenyataan. Jangan kita merasa sakit untuk berubah itu. Hari ini Tuhan mau setiap kita menyadari betul. Hadapi dengan pikiran yang dewasa, arif, bijaksana. Hadapi dengan menyenangkan hati Tuhan. Hadapi dengan mengerti kehendak Tuhan. Dan hadapi dengan tuntunan Roh Kudus. Bukan malah mengikuti arus dunia ini. Hari ini datanglah di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di hatimu? Apa yang Tuhan ingatkan di hatimu? Apa yang Roh Kudus ingatkan di hatimu hari ini? Terimalah itu. Sebagai bentuk kasih sayang Tuhan bagi hidupmu. Di mana Tuhan tidak menginginkan setiap kita terhempas akan keadaan yang harus kita hadapi, yaitu masa-masa new normal yang sedang ada di depan kita ini. Kita gak mau jadi orang-orang percaya yang kalah, tapi kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh terus diberikan kemenangan dari Tuhan Yesus yang telah mati buat kita dan telah bangkit dan memberikan hidup yang baru, pengharapan yang baru dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau jamah kami semua Bapa yang membuka hati Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Mereka yang menyadari hari ini bahwa mereka mesti bangun dari tidur mereka. Mereka mesti bangkit dari kematian
kematian-kematian rohani mereka, maka terang Kristus akan bercahaya atas mereka dan atas kami semua Tuhan. Oh, jamah satu persatu Tuhan, untuk bisa melihat semuanya ini Bapa, melihat semuanya ini Tuhan, sehingga kami semua siap menghadapi kondisi new normal yang akan terjadi atas Indonesia dan juga semua bangsa-bangsa di dunia. Kami mau terus siap Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas jamahan-Mu, atas lawatan-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami semua yang menyaksikan tayang ini, kami semua dilawat Tuhan, untuk kami diberikan pengertian yang baru, diberikan satu kebenaran yang baru, yang menolong kami untuk mengerti bahwa kondisi new normal bukanlah penghalang untuk kita terus bisa punya pengharapan yang baru untuk hidup kita bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan, atas segala yang Kau berikan buat kami Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan sekarang untuk kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu saudara sekalian bisa buka matanya dan siapkan roti dan anggur yang menjadi perlambang tubuh dan darah Kristus yang Bapak Ibu telah siapkan di rumah. Kita angkat sama-sama. Roti atau hosti di tangan kanan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah mati buat kita. Biarlah kematian Kristus di kayu salib menjadi sesuatu yang kita harus hayati sungguh-sungguh. Bahwa Dia mati karena kasih-Nya, cintanya yang besar atas kita umat manusia, tebusannya yang Dia ciptakan sendiri. Dan Dia telah merancangkan rancangan keselamatan itu bagi kita semua. Itulah bukti kasih-Nya yang besar buat kita manusia yang dikasihinya. Dengan Dia memberikan tubuhnya terpaku di kayu salib untuk membuktikan kepada kita semua bahwa Dia sangat punya cinta yang besar bagi kita. Tuhan Yesus gak mau kehilangan kita karena kita adalah umat yang dikasihinya. Cintanya begitu besar Bapak Ibu bagi kita. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian semua, bukankah roti atau hosti yang kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi ini adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tubuh-Mu bersatu dengan tubuh kami Tuhan. Oh, satu pengorbanan yang sempurna bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh punya kasih yang besar atas kami. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Tuhan Yesus mati di kayu salib dengan mencucurkan darah sampai titik darah penghabisan. Dia tetap taat mengikuti perintah Bapa di surga untuk menyelamatkan kita semua, untuk menebus kita dengan darahnya yang mahal, darah anak domba Allah yang kudus dan suci, untuk menguduskan kita semua menjadi umat kesayangan Tuhan.
Inilah hidup kita. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dengan darah Kristus tercurah bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pengorbananmu yang sungguh sempurna lewat darahmu yang kudus ini. Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita ini adalah darah Tuhan Yesus sendiri? Katakan amin. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbananmu. Sungguh mahal darahmu Tuhan. Yang menebus dan membayar lunas semua hutang-hutang dosa kami. Dan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terlalu besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan terlalu besar. Terlalu besar. Mari buka tanganmu. Kasih-Mu Akui di hadapan Tuhan. Yes. Oh haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Oh terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yes. Dia sudah tebus dengan darahnya yang mahal. Dia sudah curahkan seluruh hidupnya bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan boleh sungguh-sungguh membuat hidup kami berubah Tuhan. Dan siap menghadapi masa-masa new normal ini Tuhan. Di mana lewat pengorbanan-Mu Tuhan yang sempurna di kayu salib, yang menjadi kekuatan, yang menjadi motivasi bagi kami untuk kami hidup terus di dalam kehidupan yang baru, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, mereka semua siap Tuhan setiap waktu di masa-masa menghadapi new normal ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami yang bersatu dengan tubuh dan darah-Mu
adalah hidup yang sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Yang terus membuat kami makin hari, kami makin serupa seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami terus mau memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami semua jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, khususnya jemaat Gereja Ekos Bogor. Kami percaya mereka semua ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam kasih sayang-Mu, ada dalam berkat-berkat-Mu yang melimpah-limpah, yang tak pernah habis-habisnya, selalu memberikan kami jalan keluar yang terbaik, selalu memberikan kami ke padang rumput yang hijau, dan memberikan kami kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami boleh dipuaskan dengan kasih setia-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya, yang selalu baru setiap hari. Baik dalam pernikahan kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, semuanya Tuhan, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, semuanya ada di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Dan kami merindukan Tuhan, untuk kami akan terus, satu waktu nanti Tuhan, kami akan berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan, kekasih hati kami. Untuk kami datang sebagai mempelai-mempelai-Mu Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Tuhan, atas berkat-berkat-Mu yang terus tercurah bagi kami semua. Yang berkat yang sungguh nyata dan terbukti bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Indonesia juga, supaya pemerintahan Indonesia boleh bisa terus mengatasi masa-masa pandemi COVID-19 ini, dan juga dalam masa-masa new normal ini Tuhan. Kami percaya semuanya mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan berkat-berkat melimpah atas Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia, dan kami orang-orang percaya di Indonesia terus berdoa bagi bangsa ini, supaya bangsa ini boleh terus maju, dan bangsa ini juga jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas Indonesia, kemuliaan-Mu dinyatakan atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan sebelum kami akhiri tayangan ibadah online ini Bapa, kami mau satukan hati kami Tuhan, untuk kami menerima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita, untuk kita menyiapkan hati, terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga, yang penuh kasih sayang, dan telah memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit, dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Dan terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu terus mengajar kita, mendidik kita, mengingatkan kita, bahkan menegur kita, dan menolong kita untuk terus tinggal di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna itu sampai akhir hidup kita. Dan percayalah, Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, terus ikuti ibadah online Gereja Ekos Bogor setiap minggunya. Dan jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu, karena ada banyak hal-hal yang Tuhan bukakan bagi kami, khususnya di Gereja Ekos Bogor, untuk menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan di hari-hari di akhir zaman ini. Biar kita terus makin dewasa, dan jangan lupa mempersiapkan diri kita menjadi mempelai-mempelainya Kristus di akhir zaman. Haleluya. Terus memberkati.